Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama ini di mata kuliah D1 software perkantoran. Ya, jadi mata kuliah ini karena namanya saja adalah software perkantoran, maka kita akan membahas semua software perkantoran yang biasa kita pakai seperti Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, dan lain sebagainya nanti kalau masih ada waktu. Nah, di pertemuan ini kita bahas Microsoft Word terlebih dahulu. Jadi Microsoft Word yang kita gunakan adalah Microsoft Word 2013. Nah, ya, jadi 2013. Tapi antara 2013 dan 2016 itu hampir mirip. Maka saya menggunakan yang 2016. Kalau 2007 ya beda lah, sama tampilan dan sebagainya biasanya beda. Tapi isinya sebagian besar hampir sama juga. Ya, cuma tampilannya beda. Nah, ini adalah awal permulaan bila kita membuka Microsoft Office 2013 ya. Nah, di sini ada tulisan sign in to get most of Office. Jadi misalkan diklik maka kita bisa login. Ya. Kita bisa login email atau phone number yang sudah kita daftarkan di Microsoft. Nah, daftarkannya gimana? Ya, buka di Microsoft, di Google Microsoft login gitu ya. Nanti buat email. Nah, nanti emailnya bisa kita tulis di sini ya. Nah, kalau sudah kita masukkan, nanti kita bisa nyimpen dokumen yang kita gunakan itu di servernya Microsoft. Fasilitas dari Microsoft yaitu SkyDrive ya, kayak cloud gitu ya, penyimpanan langit ya, SkyDrive gitu. Jadi membuatnya silakan membuat email Microsoft dan daftarkan dulu ya. Ya lumayan dapat penyimpanan. Nah, terus kalau sudah tampilannya seperti apa? Nah, jadi ini adalah tampilannya dari Microsoft Office. Nah, jadi file new home itu namanya title bar, menu ribbon, menu atau ribbon tab. Ya, ini adalah menu atau ribbon tab. Yang kotak besar ini adalah ribbon group ya, ribbon group, ribbon tab dan ribbon group ya. Sama ini, luas ini ribbon tab atau ribbon group. Ini adalah, jadi saya ulangi, ini adalah ribbon tab, ini yang besar satu kotak ini adalah ribbon group ya. Terus yang atas ini adalah control window ya. Terus yang ada kecil-kecilnya ini disebut dialog box launcher ya. Oke, dialog box launcher. Terus yang biasanya di atas ini, di sini nggak ada, yang ada tandanya nge-save, undo. Nah, ini itu namanya adalah quick access toolbar. Kenapa kita perlu mempelajari ini? Nanti di ujian DAT akan keluar ya. Ini quick access toolbar, ini ribbon tab, yang besar ini ribbon group ya. Ini control window, yang kecil-kecil ini adalah dialog box launcher. Oke. Sudah. Terus misalkan kita sudah ngopi, sudah kita tulis. Nah, tombol-tombol yang digunakan adalah margin ya. Di page layout ya, ada margin, ada orientasi. Margin ya batas kiri kanannya, terus orientasi itu bisa landscape atau portrait ya, miring ke kanan, miring mendatar atau vertikal ya. Terus page top ada size-nya juga, ukurannya, atau more paper size. Kalau customize ya sebagainya. Oke, sudah. Nah, terus kalau mau membuat yang dokumen baru, file new blank ya, blank dokumen, nanti akan muncul blank yang dokumen yang baru. Oke, sudah.
Terus apalagi, terus format. Sekarang kita layout ini ya, layout ini, terus page setup untuk nyeting. Ini dialog box launcher dari page setupnya. Ini dialog box launcher dari page setup ya, itu kumpulan dari semua ini. Terus sekarang ke font. Misalkan kita mau ngubah font, membesarkan dan mengecilkan dengan ini ya, atau untuk sederhananya, untuk singkatnya kalau pakai keyboard adalah kontrol. Ini ya, ini mengecilkan, ini membesarkan. Oke. Terus untuk mempertebal bold berarti ini ya, atau kontrol B ya, kontrol B, kontrol B ya. Kalau untuk memiringkan, kontrol I atau ini ya. Kalau untuk underscore ini, atau ini bisa ada pilihannya, tidak harus garis lurus, bisa garis 2 ya. Oke. Terus kalau ini adalah superscript dan subscript, ini kontrol coret, strike through ya. Ini subscript atau superscript, caranya dengan diklik atau singkat atau keyboardnya kontrol sama dengan, jadi CRL ada sama dengan. Kok ini aja, kita unduh. Saya ingin semuanya ini, jadi kontrol sama dengan. Ya, itu subscript. Kalau superscript berarti yang di atas ya, ini ya, klik atau diklik ini, atau kontrol shift sama dengan, kontrol shift sama dengan ya. Jadi itulah tombol singkatnya. Terus ini ada kalau mau ganti uppercase dan sebagainya ya, uppercase dan sebagainya. Oke. Bisa dicoba, nggak ada tombol singkatnya. Kalau toggle case dia akan terbalik. Kalau toggle case dia terbalik, yang kecil jadi besar, yang besar jadi kecil ya. Terus efek teks lainnya untuk font bisa ditulis di sini. Font. Ini adalah dialog box launcher untuk font. Misalkan tag effect, misalkan kita mau kasih tag effect, text fill, gradient fill. Ya, ini untuk text effect-nya. Kalau mau menghilangkan text effect, ini di clear, hilang ya. Kalau tidak di clear, walaupun diketik lagi, dia akan muncul tag effect-nya ya, walaupun di beda baris, misalkan di sini ya. Nggak beda baris, sudah nggak bisa. Jadi dekat sini ya, ini untuk menghilangkan text clear efeknya. Setelah itu indensasi sekarang. Ini adalah, ini kan rata kiri. Kalau mau rata ini kontrol L. Kalau mau rata kanan ya berarti ini kontrol R ya. Kalau ini kontrol J, rata tengah ya, kontrol J ya. Kalau center atau rata, kalau ini kontrol justif, rata kiri kanan. Kalau rata tengah ini ya kontrol C. Jadi kontrol L, C, R, J ya. Terus untuk mengubah di paragraf ada indensasinya. Jadi ini kayak tab ya, diklik
indennya ke kanan ya. Ini kayak tab. Terus untuk spasinya bisa pilih yang mana. Nah, jadi antar barisnya ya. Satu baris, 1,15 baris, 1,5 baris jaraknya, 2 baris, 2,5 baris, 3 baris jaraknya. Line spacing optionnya itu ya. Terus atau kalau ini ada spasinya antar paragraf sebelum paragraf ya. Jadi kita buka ini. Jadi kalau spacing ini tadi antar barisnya, line spacing ini tadi ya antar barisnya. Kalau ini before sama after ini bila kita pindah paragraf baru, atau cirinya kita pindah paragraf baru adalah di enter. Kalau di enter ini bekerja. Kalau ini di enter ini baru bekerja. Kalau line spacingnya ini bekerjanya ya antar baris, tidak diklik, tidak enter atau enggak enter, di enter ataupun tidak di enter dia akan bekerja karena dia antar barisnya, ini antar baris ya. Kayak ini tadi antar baris ya. Nah, jadi bedakan itu. Atau bisa mengatur dengan tombol rule. Misalkan ini menjorok ke kanan ya. Seperti itu ya. Atau kalau dibalik ini menjorok ke dalam ya. Kira-kira udah paham semua. Oke, terus fasilitas apa lagi? Ctrl X adalah apa? Memotong, gunting atau cut ya. Ctrl X, ini Ctrl C. Kalau paste ini Ctrl V ya, Ctrl V. Terus format painter itu biasanya digunakan kalau saya menggunakan misalkan di format misalkan gini ya. Gini misalkan. Nah, format painter ini digunakan untuk kita mengopi formatnya saja. Akan diklik, ini pindah ke sini. Ya. Oke. Gitu ya. Kalau ini misalkan AB. Ya. Kalau bawahnya ini A habis apa B misalkan ya. Pindah ke bawahnya. Oh, udah nggak ada. Nah, ya. Itu format yang di copy adalah painternya saja, formatnya. Oke. Terus ada undo, Ctrl Z ya. Undo itu Ctrl Z. Terus redo itu Ctrl Y. Jadi dihafalkan ini undo Ctrl Z. Kalau undo biasa sering digunakan ya, Ctrl Z Ctrl Z ya. Kalau redo Ctrl Y. Jadi balikkan sebelum diedit, ini balikkan sudah diedit. Nah, gitu. Oh ya, kalau format painter adalah Ctrl Shift V, Ctrl Shift C ya. Ctrl Shift C itu untuk mengopi, Ctrl Shift V itu untuk mempastekan. Mengopi formatnya, Ctrl Shift V untuk mempaste formatnya. Di sini juga ada fasilitas find. Habis itu kita ke find ya. Find diklik, nah, akan keluar. Ini paling sederhana seperti ini ya. Paling sederhana. Kalau mau advanced ya advance. Mau kalau advance ya find, advance find ya. Atau kalau salah singkatnya apa? Ctrl F. Find itu Ctrl F ya. Ctrl F. Nah, jadi kalau mau mencari suatu kata tapi tanpa mengetik, misalkan ini langsung find akan tercopy. Oh, nggak bisa tercopy, berarti harus kita copy dulu. Ctrl C. Kalau kita bold, otomatis akan ada pilihan untuk editor yang akan dilakukan ya. Oh, Ctrl C.
copy ya, find. Oke, nah di sini pilihannya yang option ini adalah matcast, artinya dia mencari yang benar-benar sesuai dengan ini, besar kecilnya sama. Kalau find wall ini enggak ada. Terus match prefix itu berarti dia mencari huruf depannya yang sama dengan ini. Kalau match suffix itu huruf belakangnya yang sama dengan ini, misalkan saja, maka cari yang depannya ada sejanya. Kalau suffix di belakangnya ada seja akan dicari. Terus find word only ini hanya mencari kata tanpa mempedulikan besar kecilnya. Ini mencari kata tanpa mempedulikan besar kecilnya. Use wildcard itu berarti ada contohnya seja. Nah gini, berarti gini aja. Kalau sum, nah, misalkan semua kata yang depannya sum dan 3 kata di belakangnya tidak ketahui akan dicari. Sampah, sampai, sampun, sampan, sampel, nah, semuanya akan dicari karena 3 kata ini diartikan bebas ya. Sound like English berarti yang suaranya seperti Inggris. Find all word form, mencari kata penulisan yang sama dengan Inggris, bentuk penulisan sama dengan Inggris. Nah ini adalah mencari kata atau kalimat mengabaikan tanda bacanya. Nah ini mencari kata atau kalimat dengan mengabaikan spasi kosong maksudnya ya. Oke. Terus kalau format ini mencari font tertentu. Nah, mencari font tertentu, misalkan di dalam dokumen ada font khusus ya. Mencari paragraf dengan spek tertentu. Mencari apa lagi? Tab dengan spek tertentu, nah, gitu ya. Spesial ini mencari footnote dan sebagainya ya. Oke. Selain ada find ada goto, jadi goto itu berarti pergi ya. Mau pergi ke halaman berapa, garis berapa, komen berapa, footnote berapa ya. Oke. Untuk menyimpannya misalkan save ya. Save itu apa? Ctrl S ya, Ctrl S. Ctrl S atau bisa diklik yang file. Save atau save as ya. Kalau save dia langsung menyimpan dengan, kalau udah pernah disimpan dia akan menyimpan tanpa membuat file duplikatnya. Kalau save as dia menyimpan tapi membuat file duplikatnya ya. Open untuk membuka dan sebagainya ya. Mungkin itu yang dapat kita pelajari pada pertemuan pertama ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.